Adakah sebenarnya lawan seorang Kristen, seorang Katolik? Siapa itu? Sebuah pertanyaan. Pace bene, masih di mea culpa. Di video ini bukan saya yang melahirkan pemikiran-pemikiran. Saya hanya mau menggaungkan sebuah teks tua yang saya pikir di antara kita, teks ini terbilang jarang dibicarakan. Tetapi bagi mereka yang banyak studi patristik, teks dengan judul Surat kepada Diognetus ini bukan sesuatu yang asing. Teks ini sangat dihormati, meski tidak diakui pada level teks kitab suci. Kita tahu ada banyak tulisan-tulisan Kristen yang disebut tulisan ekstra biblis di luar teks kitab suci, karena tidak dikanonkan sebagai bagian dari kitab suci, tetapi isinya tidak kalah penting untuk membimbing hidup seorang Kristen. Alasan tidak dimasukkan ke dalam kitab suci bukan karena teks ini kurang suci, bukan. Tetapi karena dianggap kurang populer pada waktu itu, dianggap terlalu khusus, eksklusif untuk kelompok tertentu atau untuk orang tertentu. Oke? Jadi kalau seorang Katolik ingin mempelajari imannya, jangan menganggap tidak berguna atau bahkan menganggap sesat bila mempelajari teks-teks ekstra biblis. Oke. Sebuah surat, namanya surat kepada Diognetus. Siapa penulisnya? Kita tidak tahu. Siapa yang dituju dalam surat ini? Namanya Diognetus, seorang Kristen yang ingin menghidupi kekristenan, begitulah. Oke. Satu nomor saya ambil untuk kita dalami. Yang disebut jiwa dalam tubuh, begitulah orang Kristen di dunia. Dia membuat sebuah paragona, dia membuat sebuah perbandingan. Ciò che l'anima nel corpo, questo nel mondo sono i cristiani. Seperti jiwa itu dalam tubuh, begitu juga orang Kristen di dunia. Oke, kita masuk alam berpikir waktu itu ya. Soal tubuh dan jiwa itu dianggap sebagai dua hal yang benar, yang bisa dipisahkan, yang satu menginginkan yang hitam, yang satu menginginkan yang terang, yang satu menginginkan yang jahat, yang lain menginginkan yang baik. Dualisme macam ini begitu terang kala itu soal hubungan jiwa dan tubuh, gitu ya. Tapi ini sebagai paragona masih berlangsung ya, masih bisa kita pakai. Bapak Ibu yang Kristen, kalian adalah seperti jiwa dalam tubuh. Begitulah kalian di dunia. Memang jiwa itu membaur ya. Membaur di seluruh bagian tubuh kita. Kalau tangan kita kena api, kita terkejut, rasa sakit ada, sedih, macam-macam. Mengapa kecewa, mengapa sampai kena api tanganku? Karena jiwa kita itu difusa katanya, tersebar di seluruh tubuh kita. Bukan hanya di kepala, tetapi bisa merasakan ini semua. Begitu juga orang Kristen tinggal di dunia. Tetapi orang Kristen itu tidak dari dunia. Tidak dari dunia, itu dikatakan. Petikan ini mengajak kita untuk mengambil jarak ya. Aku bukan dari lahir dari ingar-bingar ini gitu ya. Sekarang ini saya pikir pertarungan yang benar-benar serius ya antara konsep berpikir yang ditawarkan dalam kekristenan dengan apa yang hype yang dunia inginkan sesuai tren yang sedang berlangsung. Beberapa kali sudah kita katakan dan banyak itu yang sudah dinormalisasi sehingga kita tidak punya kekuatan sebagai orang Kristen untuk melawannya. Contoh LGBT itu. Soal operasi-operasi plastik yang secara moral kemendesakannya tidak pada level mendesak gitu ya, tidak urgent. Nah, tetapi moralitas konsep kita soal tubuh, soal apa yang sementara, apa yang abadi,
semakin kabur ya. Apa pencapaian yang ingin kita tuju sebagai orang Kristen? Konsep tentang harta, konsep tentang memiliki harta benda, soal bagaimana flexing, semua itu pertempuran dari cara beriman kita sebagai orang Kristen gitu ya. Apakah saya memang datang dari gaya hidup macam itu atau saya sedang berada dalam situasi cara hidup macam itu? Berdistansi, mengambil jarak. Sebagaimana surat ini mengingatkan orang Kristen, kalian itu benar difusa, tersebar di dunia, tetapi kalian itu bukan dari dunia. Harus ingat itu, katanya. Gitu ya. Karena kita memakai identitas Kristennya. Kalau kita mengatakan, oh saya ini manusia, tubuh, ya kita lahir di dunia ini kan gitu. Tetapi ketika kita memakai identitas Kristen, ada aspek yang tidak datang dari dunia ini. Dan itu ada pada kita. L'anima invisibile, jiwa yang tak tampak itu berada. Memang di sini dikatakan imprigionata, terpenjara dalam tubuh yang tampak. Sekali lagi, alam berpikir waktu itu ya, tubuh itu dianggap sebagai penjara jiwa. Tapi kita tidak mau melihat bagian itu ya. Kita mau melihat bahwa jiwa itu invisibile, tetapi tubuh itu visibile. Invisibile artinya tak terlihat. Tetapi tubuh kita ini bisa dilihat orang gitu ya. Eri Kristiani, orang-orang Kristen itu memang visibile, tampak di dunia. Tetapi il culto, perayaannya, hidup rohaninya, refleksi-refleksinya, dua-duanya itu yang diarahkan kepada Allah itu tetap tidak terlihat. Memang kalau kita tidak selalu bisa kita menilai religiusitas seseorang berdasarkan kostum, berdasarkan pakaian, pekerjaannya. Ada orang-orang yang kita anggap, oh ini preman ini kita pikir. Belum tentu. Dan bahkan preman itu, preman dalam arti yang di jalan itu, bisa saja dia memiliki spiritualitas yang, daya refleksi yang tajam juga. Gitu ya. Jadi, kita memiliki daya hidup rohani yang tidak terlihat. Orang Kristen begitu. La carne, tubuh, membenci jiwa dan melawannya. Ini harus dicermati. Sekali lagi, alam berpikirnya ya, ini ibarat dua hal yang saling bertentangan dianggap. Tetapi ada alasannya. Mengapa? Dikatakan di sini, tubuh itu menginginkan hal-hal yang jiwa kita ini sering tolak gitu ya. Jiwa kita tahu apa yang baik, tetapi itu tidak dilakukan oleh tubuh. Sebaliknya, jiwa kita ini membenci hal-hal yang jahat, yang merugikan, yang merusak hubungan kita dengan Allah, tetapi tubuh menginginkannya. Dan Paulus sendiri pernah menulis juga ya, roh memang penurut, kuat. Tetapi daging lemah gitu ya. Memang roh kita tahu apa yang Allah inginkan. Tetapi kelemahan kita sebagai manusia ini membuat kita sering tidak mengikuti apa yang roh inginkan gitu ya. Akhirnya ada kombate, pertempuran dalam batin kita, berkecamuk batin kita ya. Saya tidak akan atau mungkin tidak mampu juga mengambil contoh-contoh yang benar-benar relevan di setiap diri Bapak Ibu yang mendengar ini ya. Tapi boleh diteliti, ditelisik dulu. Apa yang saya senang lakukan, tubuhku ini inginkan atau gairahku ini inginkan, tetapi jiwaku tahu nggak pas itu, nggak benar. Dan ada juga kecamuk dalam hati. Jangan, cukuplah, jangan ulangi lagi. Misal, ada suara-suara macam itu ya. Tetapi kita abaikan karena enak yang satu ini. Gitu ya. Entah itu dalam pekerjaan ya, entah itu dalam macam-macam lah kesenangan-kesenangan.
Nah, begitu juga, ini kan tadi itu hanya paragonal ya. Allo stesso modo, dalam cara yang sama, dunia ini membenci juga orang Kristen. Kemarin ada yang bertanya, ya, saya nggak bisa jawab, tapi itu pertanyaan retoris ya. Bagaimana, kenapa ya di media sosial sekarang ini, kalau ada mempertontonkan yang katakanlah macam-macam begitu ya, kita senang loh. Ya, kita inginkan, kita tahu itu salah, tapi kita nikmati. Di sisi lain, ketika ada orang yang begitu antusias bicara tentang Tuhan, tentang Allah, tentang berbuat baik, apa kata orang? Munafik, gitu ya. Apa sih itu? Allah, kami tahu kok kelemahanmu dan seterusnya. Mendiskreditkan itu ya, ketika orang membahas-bahas yang baik. Menganggap itu sudah ketinggalan, menganggap itu untuk kepalsuan katanya. Tetapi ketika ada sesuatu yang mengumbar yang tubuh inginkan, kita ikuti itu. Orang-orang ikuti gitu. Kita benar-benar melanda semua orang. Terjadi karena memang begitulah. Il corpo odia l'anima, tubuh ini membenci jiwa, begitu juga il mondo odia i cristiani. Karena nilai-nilai yang Yesus bawa, mengapa Yesus sampai disalibkan ya? Karena nilai-nilai gitu ya. Karena nilai-nilai yang dia bawa. Tetapi, ini l'anima, jiwa itu ama la carne e le membra. Jiwa kita ini mencintai tubuh ini dan anggota-anggota tubuh yang lain. Ya, anggotanya begitulah, semua. Menginginkan yang baik untuk tubuh ini gitu ya. Così anche i cristiani, begitu juga orang Kristen itu, amano coloro che li odiano. Begitu juga orang Kristen mengasihi orang-orang yang membenci dia. Masuk ya, masuk ajaran Kristus itu. Akhirnya, saya singkat di bagian ini, perumpamaan tentang hubungan antara tubuh dan jiwa itu dipakai untuk menunjukkan bagaimana Kristus sendiri menguatkan orang-orang Kristen untuk bisa juga mengasihi, untuk hidup dalam kasih di dalam situasi yang tidak serba gampang dalam hidup orang Kristen, di mana ia harus hidup, gitu ya, di lingkungannya, di mana ia berada. Sebuah analogi yang ditawarkan, bayangkan ini sudah ditulis 1800, 1800, 1900 bahkan kurang lebih tahun yang lalu, dan refleksinya masih tetap relevan sampai sekarang. Meski jangan-jangan ya makin kabur juga perjuangan kita sebagai orang Kristen. Kita terlalu banyak berkompromi dengan situasi dunia saat ini. Sehingga perjuangan untuk membela nilai-nilai itu semakin merosot. Sehingga jangan-jangan akan makin susah kita temukan kemartiran-kemartiran dulu pada masa sekarang, karena kompromi itu semakin gampang dilakukan. Semoga iman kita dikuatkan menjadi seorang Kristen. Pace bene.